Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat berserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak dimanapun berada, pembahasan pelajaran kita yang pertama ini adalah tentang indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati. Adapun materi kita khususkan pada pengenalan surah Al-Kafirun. Pengenalan surah Al-Kafirun. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah agar kita memahami makna dari surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, agar memahami makna surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Sedangkan yang kedua, agar kita mengenal lebih dalam lagi surah Al-Kafirun serta mampu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Baik anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu bahwa surah Al-Kafirun ini merupakan salah satu surah Makkiyah. Dalam Al-Qur'an terdapat pada urutan ke-109. Terdapat dalam urutan ke-109, terdiri dari 6 ayat. Jadi surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Diturunkan Allah setelah surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Kafirun ini diturunkan Allah setelah surah Al-Ma'un dan sebelum surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kafirun ini diturun sebelum surah Al-Kautsar. Anak-anak Bapak, perlu Bapak sampaikan di sini bahwa asbabul nuzul dari surah Al-Kafirun ini adalah menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang kafir Quraisy berusaha mengajak Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada waktu itu menyembah berhala selama 1 tahun. Kemudian mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun pula. Nah, ini berlaku sampai seterusnya. Nah, adapun tokoh Quraisy yang datang kepada baginda Rasul yaitu Al-Ash bin Wa'il As-Salim. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ada Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Sedangkan yang ketiga adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Sedangkan yang keempat adalah Walid bin Mughirah. Kedatangan para tokoh Quraisy ini berusaha berkompromi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bersempena dengan tersebut, maka turunlah ayat dari surah Al-Kafirun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Adapun artinya, yang pertama, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir,
hai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang menjadi kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Sedangkan yang kelima, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun ini jelas kalau kita lihat kandungannya memerintahkan kepada kita umat Islam untuk hidup di dalam bertoleransi. Tapi kalau masalah ibadah kepada Allah, kita tidak boleh bertoleransi. Karena apa? Karena jelas ayat ini menjadi acuan kita. Hanya saja kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Paham ya? Insya Allah. Bapak rasa cukup. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.